Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu GSJ Ajem Yunlong. Langsung saja ke firman Tuhan hari ini yang saya beri judul Menantikan Janji Tuhan. Untuk itu saya undang sidang jemaat untuk membuka firman Tuhan dari Ibrani pasal 6 ayat 11 sampai 12. Seperti biasa yang bisa baca bersama-sama sembari berdiri, mari kita lakukan. Kalau tidak silakan dengarkan dengan seksama. Ibrani 6 ayat 11 sampai 12 berbunyi 23. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami akan firman-Mu, dan biarlah kiranya tidak ada satupun di antara kami yang meninggalkan ibadah hari ini dengan tangan hampa, tetapi diperbaharui di dalam pengenalan kami akan Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara hari ini terkait dengan menantikan janji Tuhan. Apa yang harus kita miliki di dalam menantikan janji Tuhan? Sebagaimana diungkapkan dalam Ibrani 6 ayat 11-12, ada 4 poin yang saya ambil di sini. Yang pertama, kesungguhan. Yang kedua, jangan menjadi lamban. Yang ketiga, iman. Dan yang keempat, kesabaran. Saya akan telah satu persatu ya. Di dalam menantikan janji Tuhan, kita perlu memiliki yang pertama, kesungguhan. Ya, dikatakan tadi Ibrani 6 ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan. Ya, di dalam menantikan janji Tuhan perlu ada kesungguhan ya, nggak cuma sekedar menantikan ya. Tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kali kedua, ya, tahu bahwa Tuhan janjikan masa depan kita ya di dalam satu aspek atau dua aspek atau segala aspek kehidupan kita ya, hal-hal tertentu yang kita sendiri masing-masing tahu apa janji Tuhan bagi kita pribadi lepas pribadi ya. Kita nggak bisa cuma sekedar menunggu gitu saja, tetapi harus ada kesungguhan. Apa maksudnya dengan kesungguhan? Mazmur 130 ayat 5 berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Ya, di sini dikatakan aku menantikan Tuhan, lalu jiwaku menanti. Jadi nggak sekedar kita ya secara pribadi menunggu ya janji Tuhan, tetapi bahkan di sini didorong untuk saya dan saudara memiliki jiwa yang menantikan. Artinya lahir dan batin menantikan Tuhan, nggak cuman sekedar lahir saja atau fisiknya saja. Karena kalau cuman sekedar fisik, pada saat kita menanti dan tidak kunjung datang, kita seringkali akhirnya melepaskan harapan tersebut ya. Seringkali kita akhirnya melupakan janji Tuhan tersebut ya. Tetapi di sini diingatkan kesungguhan berarti termasuk ya kita punya fisik tetapi juga secara batin ya. Di dalam jiwa kita pun terus menantikan dengan kesungguhan. Dan tidak cukup sampai di situ, masih dari Mazmur 130 ayat 5 dilanjutkan, dan aku mengharapkan firman-Nya. Ya, kuncinya di sini saat kita menantikan janji Tuhan, maka nggak cuma secara fisik, tetapi juga secara mental dan jiwa kita terus menantikan Tuhan, bahkan secara rohani terlebih lagi. Ya, kita terus menantikan Tuhan dengan terus berpegang teguh kepada firman Tuhan, dengan terus mendasari segala janji Tuhan yang ada dalam hidup saya dan saudara dengan firman Tuhan itu sendiri ya. Jadi secara jasmani ya, secara fisik ya, secara mental juga, tapi juga secara rohani ya. Ini kesungguhan yang patut kita miliki dalam menantikan janji Tuhan. Mazmur 37 ayat 34 berbunyi, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Nah, ini yang dimaksud juga dengan kesungguhan di dalam menantikan Tuhan. Itu nggak cuma sekadar bilang, oh ya saya menantikan janji Tuhan ya, tetapi kita diajak untuk terus mengikuti jalannya ya. Artinya di saat kita menantikan janji Tuhan, maka kita juga patut terus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Demikian Mazmur 37 ayat 34 dilanjutkan, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ini kesungguhan saudara-saudara ya.
Nggak cuman sekedar, iya saya menantikan Tuhan. Semua orang Kristen tahu, kita yang lahir di dalam keluarga Kristen bahkan terlebih tahu bahwa Tuhan akan datang kali kedua. Ya, kita cuman sekedar menantikan doang. Tetapi berapa banyak dari kita yang cuman sekedar menantikan dengan tidak sungguh-sungguh, akhirnya kita meninggalkan iman kita di dalam Tuhan. Tapi kita yang sungguh-sungguh menantikan Dia, seperti tadi saya katakan, baik itu secara fisik, baik itu secara mental, dan baik itu secara rohani, maka kita akan terus berpegang teguh kepada janji Tuhan sampai kepada hari Dia benar-benar datang, ya. Dan ini bukan saja berbicara secara rohani atau secara religius atau hal iman kita kepada Tuhan, tetapi di dalam langkah kehidupan kita sehari-hari dengan mendasarkan kehidupan kita dengan iman kita di dalam Tuhan, maka kita akan mampu menantikan harapan-harapan kita, impian-impian kita, cita-cita kita apapun itu, ya. Kita akan mampu menjalaninya saat kita memiliki kesungguhan, ya. Apapun cita-cita saudara, ya. Misalnya mau balik ke Indonesia untuk punya bisnis dan lain sebagainya. Maka di sini nggak bisa cuma kita menantikan waktu kembali ke Indonesia. Di sini dikatakan kita harus jiwanya menanti-nantikan juga. Artinya harus ada kerinduan sungguh-sungguh bahwa kita mau balik ke Indonesia dan memiliki bisnis. Tapi bukan cuma itu, kita harus mengharapkan firman-Nya. Bahkan Mazmur 37 ayat 34 tadi dikatakan harus tetap ikuti jalannya. Artinya, ya salah satunya apa? Jangan hidup berfoya-foya. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita hidup berfoya-foya. Dengan melakukan itu, maka tanpa sadar kita sudah menyimpan uang yang mana kita bisa bawa kembali ke Indonesia dan akhirnya benar-benar kita dapat memiliki bisnis di Indonesia, ya. Kalau enggak, kita hidup di Hong Kong, gaji dapat, hidup kita juga foya-foya, tidak mengikuti firman Tuhan. Artinya kita cuma sekadar menantikan, tetapi dengan tidak kesungguhan. Menantikan cita-cita kita, menantikan harapan kita. Ya, kita cuma menantikan, cuma sembari lalu saja waktunya, ya. Mari, jangan kita menantikan janji Tuhan ataupun hal-hal lain, cita-cita kita di dalam kehidupan kita hanya sekedar menantikan. Tapi mari kita menantikan dengan sungguh-sungguh, supaya kita melihat hasilnya juga dengan sungguh-sungguh. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara, yang patut kita miliki saat kita menantikan janji Tuhan di dalam aspek kehidupan kita yang manapun, ya, baik itu kehidupan rohani kita, baik itu kehidupan jasmani kita, seperti tadi cita-cita untuk masa depan kita, ya, itu juga adalah bagian dari janji-janji Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hanya berbicara tentang rohani saja Dia datang kali kedua, tapi janji-janji lain, bagaimana Tuhan janjikan kita akan sukses dalam kehidupan kita, kita akan bahagia dalam kehidupan kita. Ini semua janji-janji Tuhan juga, ya. Yang patut kita miliki yang kedua, dikatakan tadi, jangan menjadi lamban, ya. Saya mencari kata yang paling tepat untuk poin yang kedua ini, yaitu kecekatan, ya. Kita harus memiliki kecekatan di dalam menantikan janji Tuhan, janji apapun itu dalam aspek kehidupan kita. Cekatan dalam pengertiannya, ya, dapat mengacu kepada beberapa hal berikut. Yang satu, tangkas, lalu cepat, tanggal, atau tidak cepat tanggap, ya. Tangkas, cepat tanggap, atau tidak lamban, pintar dan cerdik, ya. Jadi cekatan dapat mengacu pada tangkas, cepat tanggap, atau tidak lamban, pintar atau cerdik, ya. Nah, Amsal 10 ayat 4 berbunyi, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya, ya. Di sini jelas sekali mengingatkan kita untuk tidak menjadi malas, ya. Tuhan tidak suka orang yang malas. Jadi dalam menantikan Tuhan, kita tidak bisa malas-malasan. Cuman seperti tadi saya katakan, cuman ya pokoknya menantikan janji Tuhan, ya. Apa janji Tuhan tersebut yang kita percaya dalam kehidupan kita? Mau jadi sukses, maka kita jangan jadi orang malas. Ya, nggak ada orang malas yang bisa jadi sukses. Malah kebalikannya, orang malas yang datang di keluarga yang sukses, karena kemalasannya akhirnya bisa kehilangan seluruh kekayaan keluarganya, ya. Tapi orang yang datang dari keluarga miskin karena tidak malas, karena kerja keras sungguh-sungguh, karena cekatan, akhirnya 10 atau 20 tahun dari sekarang bisa menjadi orang kaya, ya. Ya, di sini tentu kita juga sebagai orang Kristen tidak berbicara kepada kesuksesan dalam arti kekayaan saja, ya. Walaupun bukan berarti tidak boleh, ya. Kalau Tuhan kasih kita kekayaan, ya puji Tuhan, kita akan pakai kekayaan tersebut untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi kesuksesan yang kita bicarakan di sini, kesuksesan dalam segala aspek kehidupan kita, baik itu kesuksesan keuangan, kesehatan, ya, keluarga, rumah tangga, pendidikan, masa depan, dan lain sebagainya, ya. Apapun itu, kalau kita malas-malasan, maka kita tidak akan berhasil. Tetapi kalau kita rajin, dikatakan Amsal tadi, tangan yang lamban itu akan membuat miskin. Tapi kalau orang rajin, maka kita akan sukses. Amin. Mazmur 27 ayat 14 berbunyi, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, di sini kenapa tadi maka saya katakan, saya pakai kata cekatan juga, karena saya percaya bukan saja kita tidak boleh menjadi malas, ya,
dengan ungkapan jangan menjadi lamban itu bukan cuma menjadi malas saja, tetapi juga jangan sampai kekuatan kita menjadi lamban. Kalau lamban itu kan orang kalau masih baru mulai lari kan cepat tuh. Tapi kalau udah mulai capek kan jadi lamban ya. Maka saya diingatkan oleh firman ini bahwa bukan cuma kita jangan menjadi lamban dalam arti jangan menjadi malas, tetapi kita juga jangan menjadi lamban dalam arti jangan menjadi lemah, saudara-saudara ya. Kita harus terus kuat sebagaimana Mazmur 27 ayat 14 mengingatkan, kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Saudara, saat kita menantikan janji Tuhan yang tadi saya katakan kadang-kadang kok belum juga kita lihat jawabannya, belum juga kita dapati juga ya. Dan ini akhirnya kalau kita tidak menguatkan hati kita, maka kita akan menjadi lemah, akan capek, dan akhirnya kita give up atau menyerah ya. Tapi itulah sebabnya saat kita menantikan janji di dalam kehidupan kita yang dari Tuhan, segala aspek kehidupan kita apapun itu, maka mari kita kuatkan hati kita supaya kita tetap pegang teguh pengharapan tersebut. Yang percaya katakan amin. Mazmur 119 ayat 105 ya berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saya juga diingatkan bahwa jangan lamban di sini juga mengingatkan kita bukan cuma sekedar jangan malas atau jangan menjadi capek, tetapi juga jangan menjadi lengah ya, jangan lengah. Lengah jadi artinya harus cekatan, harus pandai tadi dikatakan, harus cerdik. Ya, di sini artinya kita harus memiliki hikmat, saudara-saudara ya. Di dalam kita mencapai impian demi impian kita ya, contohnya tadi saya katakan mau buka bisnis mungkin di Indonesia ya, kita harus punya hikmat ya. Artinya kita datang ke luar negeri memang kita mau bekerja, menghasilkan sehingga kita dapat support kehidupan keluarga di kampung halaman. Tapi kalau kita punya impian-impian tertentu, maka kita harus punya hikmat di dalam prioritaskan keuangan tersebut ya. Jadi yang pertama tentu anak, keluarga semua makan, pendidikan pas lah. Nah, kalau kita ada ekstra keuangan itu, nah ini kita ada pilihan. Kita mau pakai ini untuk kita nongkrong-nongkrong, makan-makan enak terus ya saat lagi liburan atau day off. Apa kita mau paling tidak harus 50% kita keep ya. Kita simpan supaya nanti pulang ke Indonesia 50% itu yang kita akan pakai jadi bisnis ya. Ini perlu hikmat saudara-saudara ya. Jadi kembali lagi kepada firman Tuhan tadi diingatkan di poin yang pertama, kita perlu terus ikut firman Tuhan. Makanya Mazmur 119 ayat 105 berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi artinya kita harus belajar untuk kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita ikutin firman Tuhan, maka Tuhan akan berikan hikmat tersebut kepada saya dan saudara. Seringkali kita mau maksain ya kehendak kita ya. Kita ingat kalau kita jalan tapi kok buntu-buntu terus di situ ya. Misalnya kita coba bisnis yang nggak jelas ya. Hati-hati, zaman sekarang banyak bisnis bodong tuh. Banyak bisnis yang nggak jelas. Tapi kita udah berasa tidak sukacita, tidak sejahtera ya. Kita tidak melihat adanya kebenaran firman Tuhan yang tertanam di daerah bisnis yang kita lakukan tersebut ya. Saudara, kalau kita sudah rasakan tidak ada pelita di kaki kita, tidak ada terang bagi jalan kita, itu artinya tidak ada Tuhan di situ. Jadi jangan berkutat di situ lama-lama, cepat-cepat tinggalkan ya. Berdoa lagi untuk hikmat dari Tuhan mengarahkan saya dan saudara kepada apa yang harus saya lakukan dalam hal ini. Saya punya impian nih Tuhan, cita-cita mau usaha. Tapi kalau ternyata usaha yang sedang kita lakukan ini kayaknya kok nggak bener gitu ya. Nah, maka kembali lagi tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya usahakan ya? Jangan maksa, saudara-saudara ya. Inilah kecekatan yang dimaksud. Dan yang terakhir, saudara, Matius pasal 10 ayat 16 berbunyi, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ini kecerdikan atau kepandaian atau kecekatan yang berikutnya, yaitu berbicara lebih kepada duniawi ya. Jadi bukan cuma secara rohani, tetapi secara duniawi juga. Bisnis, kalau kita bisnisnya ya sudah berhasil ya, kita sudah dapati bisnis yang Tuhan mau kita lakukan adalah bisnis ini. Oke, sudah berhasil. Kita tetap perlu juga hikmat duniawi, saudara-saudara. Dan ini tetap kita dapatkan dari Tuhan ya. Jadi nggak bisa kita juga cuman hanya karena firman Tuhan mengajarkan kita baik ya. Jadi kita kasih pinjaman terus ke orang, kita kasih orang ngutang terus ya, di kita punya warung. Nggak bisa, saudara. Hanya karena kebaikan doang saudara lakukan ini, akhirnya saudara akan bangkrut dan saudara tidak bisa bantu orang lain sama sekali. Lebih baik saudara ya harus pandai, harus cerdik seperti firman Tuhan tadi katakan ya, memiliki hikmat di dalam berbisnis yang sudah Tuhan arahkan tersebut ya. Walaupun terkadang kita harus menolak ya, orang mungkin terasa sedih ya, tetapi tanpa sadar secara jangka panjang kita mampu menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nggak cuma 1-2 orang. Daripada kita nolongin cuma 1-2 orang yang terus-terusan kerjanya ngutang mulu. Akhirnya bisnis kita bangkrut ya. Ini
harus kita ketahui, karena kehidupan kita sebagai anak Tuhan itu tidak cuma secara rohani, saudara-saudara. Kita tetap hidup jasmani, kita tetap hidup di dunia sebagaimana firman Tuhan katakan. Kita harus tetap ada di dunia tapi tidak menjadi sama dengan dunia, ya. Jadi nggak cuma rohani juga, ya. Firman Tuhan juga mengatakan sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi jangan cuma rohani saja, tetapi dalam kebenaran juga, ya. Kita harus mengerti kapan kita harus bilang yes, kapan kita bilang no, ya. Dan ini akan menolong saya dan saudara pada akhirnya di dalam kita menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita, apakah itu dalam dunia bisnis, ataukah itu dalam rumah tangga, atau dalam pendidikan, atau hal-hal lainnya, saudara-saudara, ya. Karena kita memiliki hikmat di dalam mengambil keputusan demi keputusan di dalam setiap janji yang Tuhan berikan tersebut. Yang percaya katakan amin, ya. Poin yang ketiga, ya, yang perlu kita miliki di dalam menantikan janji Tuhan, ya, yaitu iman, ya. Saat kita menantikan janji Tuhan, nggak cukup kita cuma menantikan ya begitu aja. Bahkan nggak cukup kita menantikan dengan sungguh-sungguh, dan juga nggak cukup kita cuma menantikan dengan tidak malas, dengan cekatan, ya. Kita perlu menantikannya dengan iman. Karena seringkali menantikan sesuatu yang dijanjikan Tuhan tapi tampaknya mustahil. Tapi kita mengerti dengan iman, maka kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Mika 7 ayat 7 berbunyi, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan dan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ya, jadi saudara, Mika memiliki mentalitas belum melihat hasilnya, tetapi dia percaya. Dia akan tetap menunggu Tuhan, dia tetap akan berharap kepada Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dan akan mendengar. Dan inilah mentalitas yang harus kita miliki di dalam menantikan janji Tuhan. Janji apapun itu, kita harus terus percaya. Di dalam iman kita percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberikan kesuksesan. Sekalipun kita melihat masih jauh, atau bahkan tampaknya nggak mungkin nih saya akan berhasil. Tapi kalau Tuhan memang mengarahkan, Tuhan memang menjanjikan, maka kita pakai iman kita, percaya bahwa Tuhan pasti akan buat kita berhasil. Markus 11 ayat 24 berbunyi, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini kuncinya, saudara-saudara, ya. Sekalipun kita belum mendapatkannya, bahkan kita belum melihatnya, mari kita percaya bahwa kita sudah menerimanya, maka itu akan diberikan kepada saya dan saudara-saudara, ya. Firman mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Sekalipun kita nggak melihat janji tersebut, ya, hanya merasakannya bahwa ini Tuhan janjikan, ya. Kita nggak bisa melihat bahwa kita akan berhasil di dalam aspek kehidupan tertentu, ya, atau janji-janji Tuhan yang tertentu. Kayaknya nggak mungkin deh, ya. Mari kita percaya. Selama ini kita telah mengikuti Yesus yang tidak kita lihat mungkin secara fisik, tapi kita percaya. Kenapa stop di situ? Mari kita juga percaya kepada janji-janji Yesus yang sekalipun tidak terlihat, kita tetap percaya seperti kita melihat Yesus dengan mata rohani kita. Yang percaya katakan amin. Namun, memang gampang di mulut, susah dilakukan. Itulah sebabnya kita ada poin yang keempat, saudara-saudara, yang perlu kita miliki dalam menantikan janji Tuhan, yaitu kesabaran, ya. Gak cukup hanya dengan sungguh-sungguh menantikan janji Tuhan, gak cukup hanya dengan cekatan menantikan janji Tuhan, bahkan gak cukup hanya menggunakan iman saja, ya. Kita perlu tahu dari awal kita menantikan janji Tuhan, janji apapun itu, sekali kita menerima janji Tuhan, maka kita perlu tahu dari awal kita perlu kesabaran, ya. Apakah itu penantiannya cuma 1 minggu kah, atau 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun kah? Dari awal lebih baik kita tahu bahwa di dalam menantikan janji Tuhan apapun itu, kita perlu kesabaran. Pengkhotbah 7 ayat 8 berbunyi, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Kita tahu memang saat kita menantikan itu memang gak enak, ya. Tapi mari kita berpegang teguh bahwa pada akhirnya, maka pada saat hasilnya sudah keluar, ya, keberhasilan sudah diberikan, kesuksesan sudah ada, maka itu akan menjadi baik. Awalnya memang gak enak, gak pernah ada yang enak awalnya, tetapi pada akhirnya enak, ya. Pada saat sekolah, saya ingat banget dulu, males minta ampun. Tetapi sekarang saya mengerti benar betapa berharganya saya menyelesaikan sekolah saya. Itulah sebabnya orang tua selalu mendorong anak-anaknya untuk sekolah. Kamu memang gak suka sekarang sekolah, tapi nanti kalau kamu besar cari pekerjaan itu akan diperlukan sertifikat itu, ya. Jadi saudara, mari kita fokus kepada akhirnya, jangan hanya kepada awalnya saja. Awalnya perlu kita fokus, maka kita perlu tahu dari awal, kita perlu tahu harus sabar, ya. Tetapi kita perlu melihat jangka panjangnya juga, ya. Dan kita terus bersabar di dalam menantikan janji Tuhan. Roma 12 ayat 12 berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, ya. Sekali lagi kita diajak untuk bersabar dan bertekunlah dalam doa. Ini kuncinya. Kalau kita sudah mulai merasa nggak sabar, mulai lemah dan lain sebagainya, berdoa supaya Tuhan berikan kemampuan untuk lebih sabar lagi. Pengkhotbah 3 ayat 11 berbunyi, ia membuat segala sesuatu
sesuatu indah pada waktunya, bahkan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi jangan takut saudara-saudara, sekalipun awalnya itu nggak enak, tadi dikatakan Tuhan mengerjakan segala sesuatu dari awal. Dan kita manusia seringkali nggak bisa lihat, karena kita fokusnya cuma mau yang enak-enaknya doang ya. Jadi jangan takut, Tuhan bekerja dari awal segala janji yang diberikan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara ya. Yang penting kita tetap bersabar, maka di firman dijanjikan segala sesuatu akan indah pada waktunya. 2 Korintus 6 ayat 2 berbunyi, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Akan datang waktu perkenanan Tuhan untuk saya dan saudara-saudara. Kalau waktunya belum datang, apa yang harus kita lakukan? Nantikan dulu janji Tuhan itu. Dengan apa? Dengan kesungguhan, dengan kecekatan, dengan iman, dan dengan kesabaran. Puji Tuhan, saya harap ini menjadi berkat bagi saya dan saudara sekalian. Shalom, selamat hari Minggu.